Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nisa Ainul Hakim, Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah platform crowdfunding bisnis di Indonesia yang memungkinkan investor kecil untuk ikut serta dalam pendanaan bisnis melalui saham, obligasi, dan sukuk. Kita akan melihat latar belakangnya, model bisnis, fitur utama, keunggulan, tantangan, dan tentunya risiko yang perlu diperhatikan. Di latar belakang ini, apa sih itu crowdfunding? Crowdfunding itu atau urun dana menjadi alternatif pembiayaan bisnis dan investasi di era digital. Di Indonesia, banyak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang membutuhkan modal untuk ekspansi, tetapi akses ke lembaga keuangan tradisional tentu bisa terbatas. Nah, disinilah muncul model sekuritas crowdfunding, yaitu platform yang menghubungkan bisnis yang mencari modal dengan investor retail melalui teknologi. Nah, sini saya akan membahas salah satu platform crowdfunding bernama Bizher. Apa sih itu Bizher? Bizher adalah platform investasi bisnis dengan sistem urun dana berbasis teknologi informasi. Dalam praktiknya, investor bisa mulai dari modal relatif kecil, sejumlah juta rupiah untuk ikut pendanaan bisnis, waralaba, proyek UMKM melalui instrumen saham, obligasi, maupun sukuk. Nah, platform ini mengusung tagline seperti transparan, bikin aman, dan menekankan bahwa investasi tercatat secara resmi melalui bank, kustodian, dan di KSEI untuk efek. Dengan demikian, Wizard bukan sekedar kumpulan donasi, tetapi investasi dengan ownership dan imbal hasil bisnisnya. Nah, bagaimana sih cara mekanisme kerja Wizard secara garis besar ini? Yang pertama itu kita ada entitas penerbit atau issuer. Nah, bisnis yang ingin mendapatkan modal, misalnya waralaba, UMKM, startup, melalui Wizard ini melakukan dua diligence, kurasi, dan persiapan dokumen. Lalu ada entitas kedua yaitu investor retail. Nah, misalnya saya bisa mendaftar melalui KYC atau Know Your Customer dan memilih proyek atau prospek investasi yang tersedia di platform. Dalam banyak kasus, minimal investasi mulai dari 1 juta rupiah yang sudah memungkinkan untuk bisa berinvestasi. Lalu yang ketiga ada entitas instrumen investasi. Nah, instrumen ini bisa berbentuk saham, equity, obligasi, ataupun sukuk. Sukuk itu adalah syariahnya, investor memperoleh kepemilikan atau hak untuk hasil imbal. Nah, yang keempat itu ada entitas distribusi imbal hasil atau dividen. Setelah bisnis berjalan, investor menerima bagi hasil atau dividen sesuai dengan kepemilikan efek atau instrumen yang diambil. Bizar juga menyediakan laporan keuangan dan perkembangan bisnis secara reguler. Lalu yang terakhir ada pasar sekunder, yaitu namun ini opsional. Itu terdapat fitur pasar sekunder di mana efek dapat diperjualbelikan setelah periode tertentu untuk meningkatkan likuiditas. Dengan alur ini, Bizher memfasilitasi patungan modal untuk bisnis sekaligus memberikan kesempatan bagi investor retail untuk ikut masuk ke bisnis yang sebelumnya sulit diakses. Oke, jadi sekarang kita masuk ke aplikasi Wizher di mana di sini kita harus melengkapi identitas kita dari identitas, terus verifikasi, profile,
Lalu di sini kita akan melihat portofolio kita, saldo, silver investor, bahkan poin kita juga. Poin kita ini itu dari uh, untuk bagian dari prioritas, di mana ini tuh sebagai loyalty. Lalu di sini ada banner. Nah, di sini ada investasi bisnisnya. Kita bisa lihat uh, apa saja yang bisa kita investasikan. Di sini ada suku musyawarah, modal usaha pembangunan wisata, Nemo Land Crater, terus ada 40 titik swap state loan, dapur SPPG, Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan, dan masih banyak lagi ya. Nah, kita di sini bisa memilih nih, kita akan berinvestasi kemana. Misal kita ingin obligasi, di sini ada obligasi korporasi proyek pengerjaan implementasi. Terus ada saham bakmi naga resto misalkan. Atau kita bisa ke suku, di mana suku mudarobah pembelajaran modal kerja. Di sini konsultannya udah 100% ya. Jadi kita bisa mencari yang baru nih, yang seperti ini baru 15%, ini baru 16%, dan lain-lain. Nah, di sini kita ada daftar bisnis. Daftar bisnis yang ada di Wizard ini ada Swap Energi, PT Prima Perkasa, dan banyak lainnya ya. Tuh bisa kita pilih-pilih nih, mana menanti ada. Terus tadi ada Alfamart, Sorseli, dan masih banyak lagi. Di sini ada outlet penerbit Bizer, di mana kita bisa ajak teman dan kerabat untuk berinvestasi di bisnis yang kita punya nih. Lalu di sini kita ada voucher juga nih. Voucher di mana lebih dari 100% benar. Kita juga di sini bisa mengajukan bisnis kita untuk dinadai. Kita misalkan mempunyai usaha nih, lalu kita ingin menggait investor. Nah, kita bisa mengajukan pendanaan di Bizer ini. Di sini ada banner juga, kita bisa undang teman dan mendapatkan bonus dan lain-lainnya. Di sini kita ada notifikasi. Lalu di sini kita apa nih yang ingin kita butuhkan nih. Kita bisa chat dengan AI sebagai admin Bizet juga. Lalu kita ke portofolio, di mana ini portofolio ini sama seperti yang di depan di dashboard tadi ya. Portofolio kita berapa, terus saldo nih. Kita jika mempunyai saldo, misalkan ini kita akan terlihat berapa saldo kita. Lalu transaksi, di mana kita bisa melihat transaksi apa saja yang sudah kita lakukan di pembelian, penjualan, pasar sekunder, atau penawaran pendanaan, penawaran terbatas. Di sini ada profile, di mana di sini ada data pribadi, pengaturan. Pengaturan ini bisa dengan ubah kata sandi akun, atur kata kandi, dan lain-lainnya. Ini kita bisa menggunakan biometrik untuk keamanan aplikasinya. Lalu di sini ada bisa royalty, voucher saya, voucher spesial, outlet penerbit, pindai QR code, dan lain-lainnya. Apa yang menjadi keunggulan Bizer dibanding alternatif investasi atau pembiayaan lainnya?
Akses untuk investor retail, umumnya investasi langsung ke bisnis atau waralaba memerlukan modal besar. Namun, Bizer ini memungkinkan eh, memulai dari modal kecil. Lalu diversifikasi, investor bisa memilih banyak proyek bisnis yang berbeda, instrumen berbeda, equity, debt, atau syariah sehingga bisa diversifikasi risiko. Lalu transparansi dan regulasi. Karena tercatat secara resmi dan diawasi oleh OJK, bila dibandingkan dengan investasi informal, tingkat keamanannya relatif lebih tinggi meskipun tetap memiliki risiko sebenarnya. Lalu yang keempat ada memberdayakan UMKM atau bisnis lokal. Dengan memberikan platform kepada bisnis kecil atau menengah untuk mengakses modal, Bizer berkontribusi pada ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Lalu yang kelima, potensi return. Beberapa proyek menawarkan imbal hasil yang menarik bagi investor yang bersedia mengambil risiko bisnis. Dengan value proposition ini, Bizer mencoba menjawab kebutuhan investor dan bisnis sekaligus. Lalu ada indikasi kerja. Ada beberapa data yang menggambarkan kinerja dan skala Bizer. Bizer ini menyatakan telah membantu ratusan ribu investor retail maupun institusi dan banyak penerbit UMKM untuk mendapatkan pendanaan. Misalnya, platform ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 130 bisnis dalam pendanaan melalui model crowdfunding. Minimal investasi yang relatif kecil membuat hambatan masuk bagi investor retail menjadi lebih rendah. Lalu adanya fitur pasar sekunder menambah nilai bagi investor yang ingin likuiditas, meskipun likuiditas tetap terbatas. Meski demikian, data spesifik seperti rata-rata hasil imbal, jumlah default penerbit, atau likuiditas pasar sekunder masih harus dilihat dengan seksama. Lalu ada tantangannya juga untuk crowdfunding ini. Tidak ada sistem yang sempurna, dan demikian Bizer ini menghadapi beberapa tantangan tentunya, dan risiko yang penting untuk diketahui. Yang pertama itu risiko bisnis penerbit. Karena investasi di bisnis skala kecil atau mikro memiliki risiko gagal usaha, jika bisnis penerbit tidak performa dengan baik, maka imbal hasil bisa lebih rendah atau bahkan investor bisa mengalami kerugian. Lalu kedua ada likuiditas terbatas. Meskipun ada pasar sekunder, tidak berarti investor bisa segera keluar kapan saja dengan harga yang sama. Nilainya bisa turun dan pembeli mungkin cepat tersedia. Lalu yang ketiga ada transparansi penuh versus realita. Walaupun laporan tersedia, investor tetap harus melakukan due diligence sendiri dan memahami bahwa laporan masa lalu tidak menjamin hasil investasi di masa depan. Lalu yang keempat, ini resiko regulasi dan legal. Meskipun telah berizin, Bizer ini perubahan regulasi atau kondisi ekonomi makro bisa berdampak negatif juga untuk sistem ini. Lalu yang kelima ada risiko teknologi dan keamanan data. Sebagai platform digital, tentunya harus menjaga keamanan data investor dan memastikan sistem berjalan dengan baik. Yang terakhir, risiko persepsi dan reputasi. Bila beberapa penerbit gagal atau imbal hasil di bawah ekspektasi, bisa menurunkan kepercayaan investor terhadap sebuah platform. Nah, sebagai investor yang cerdas, penting untuk memahami bahwa potensi return dibarengi dengan potensi risiko dari mulai kecil, diversifikasi, serta memahami produk adalah strategi yang bijak. Lalu di sini ada perspektif stakeholder. Yang pertama itu investor retail. Keuntungannya, peluang berinvestasi di bisnis yang sebelumnya sulit diakses dengan mudah kecil dan instrumen variatif.
Namun tantangannya harus memahami risiko bisnis, tidak seperti deposito bank yang relatif stabil, likuiditas bisa saja terbatas. Lalu yang kedua ada bisnis penerbit seperti UMKM, startup, laba. Keuntungannya akses ke modal alternatif tanpa harus melalui bank atau IPO, bisa mengembangkan usaha sendiri. Namun tantangannya harus menyampaikan laporan dan performa bisnis, harus siap, transparan, dan bertanggung jawab kepada banyak investornya. Lalu yang ketiga, ada platform Bizarnya sendiri. Keuntungannya itu bisa menjadi penghubung ekosistem investasi bisnis, mendapatkan revenue dari layanan dan transaksi, dan potensi skala besar. Namun tantangannya menjaga kualitas penerbit, menjaga kepercayaan investor, menghadapi regulasi, dan memastikan sistem berjalan dengan aman. Dengan memahami dari ketiga sisi ini, kita bisa melihat nih bahwa Bizzer bukan hanya aplikasi investasi, tetapi sebuah ekosistem yang membutuhkan keseimbangan antara semua pihak. Nah, kesimpulannya itu Bizzer adalah platform crowdfunding bisnis yang menjanjikan akses yang lebih luas bagi investor retail dan bisnis kecil atau menengah di Indonesia. Dengan instrumen variatif, saham, obligasi, ataupun sukuk, model investasi yang transparan dan legalitas yang jelas, Bizzer menawarkan alternatif di luar investasi tradisional. Namun, bisnis penerbit bisa gagal, likuiditas terbatas, dan performa tidak selalu sesuai harapan. Dari akhir kata, jika ada tertarik dengan alternatif investasi yang lebih proyek ke bisnis dan bersedia memahami risiko, Bizzer menjadi pilihan yang terbaik. Baik, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video analisis selanjutnya. Terima kasih.